Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Samsi Adila. Saya dari kelas 4A dan 4 akuntansi. Di sini saya akan membahas suatu masalah dengan topik analisis pengaruh perkuliahan online terhadap tingkat pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat gambar di atas, ya kan? Di sana ada tulisan learning, terus ada lingkaran, terus ada alat-alat seperti handphone, komputer dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui sekarang ini kita ini sedang dihadapi revolusi yang keempat, yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Ini merupakan era inovasi disruptif yang mana era ini berkembang begitu pesat, sehingga dampaknya terciptanya suatu pasar baru. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, dapat merusak pasar yang sudah ada. Nah, tentunya dampak dari era ini tidak hanya aspek industri saja, tapi juga semua aspek kehidupan, tak terkecuali adalah dunia pendidikan. Nah, dalam menghadapi tantangan besar ini, dunia pendidikan juga harus berubah dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajarannya, yaitu yang mana adanya sarana yang disebut dengan e-learning, pembelajaran elektronik. Nah, di sini dalam era revolusi industri ini, dunia pendidikan itu dikenal dengan pendidikan 4.0 dengan ciri-ciri adanya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran serta menggunakan sistem cyber, dan tidak hanya itu, agar terciptanya suatu pembelajaran secara kontinu tanpa ada batas ruang dan tanpa ada batas waktu. Nah, tentunya dalam hal ini ada beberapa perguruan tinggi yang telah mempraktekkan atau mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh ini atau e-learning, yang mana menurut Anggraini tahun 2020, e-learning adalah suatu distance learning atau pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan komputer serta jaringan internet, sehingga mahasiswa tidak harus datang ke kampus, dapat belajar di mana saja sesuai yang dikatakan tadi, tanpa ada batas ruang dan tanpa ada batas waktu, sehingga itu sering dikenal dengan adanya perkuliahan online. Baiklah teman-teman, saat ini Indonesia sedang terkena wabah COVID-19. COVID-19 menurut WHO tahun 2020 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona, yang mana wabah ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina, dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah menjadi pandemi global. Dalam hal menghadapi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti physical and social distancing, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini tujuannya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Diketahui bahwasannya virus ini penyebarannya begitu cepat. Nah, dari kebijakan pemerintah tadi, sehingga masyarakat Indonesia yang bekerja harus dari rumah, yaitu work from home. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Nah, terutama untuk perguruan tinggi, yang mana dilakukanlah perkuliahan online. Mahasiswa dapat melakukan pembelajaran menggunakan e-learning, Zoom, Google Meeting, dan aplikasi lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, secara tidak langsung kita sudah memenuhi tantangan dari revolusi industri 4.0, yang mana sekarang kita harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, bisa belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga terwujudlah ciri-ciri dari revolusi industri 4.0, yaitu pembelajaran secara kontinu tanpa ada pembatasan ruang dan batasan waktu. Tentunya dalam implementasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Itu ada masalah, terutama masalah koneksi ataupun jaringan, dan tidak hanya itu, juga alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, dan salah satu hal yang terpenting yaitu
pemahaman dari mahasiswa itu sendiri. Menurut Esblom, pemahaman itu suatu kemampuan mahasiswa mengerti sesuatu yang telah ia pelajari. Jadi kesimpulannya, bagaimana mahasiswa itu dapat menguraikan lebih rinci dari materi yang telah ia pelajari dengan menggunakan bahasanya masing-masing. Dan itu merupakan salah satu yang tujuan terpenting dalam pembelajaran. Nah, motivasi dari penelitian ini terutama didorong oleh permasalahan pemahaman dan ketidakpahaman mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan online. Oleh karena itu, peneliti sebelumnya sudah meneliti permasalahan ini, akan tetapi memiliki variabel dan responden yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Aan Widiono tahun 2020, yang mana judul penelitiannya adalah efektivitas perkuliahan daring atau online pada mahasiswa PGSD pada saat pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini kita sudah ketahui bahwasanya adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei melalui Google Form online, yang mana pengumpulan data primernya dengan cara penyebaran kuesioner kepada 186 responden yang merupakan mahasiswa prodi PGSD pada semester 4 dan semester 6. Dari hasil penelitian bahwasanya kebanyakan mahasiswa di Unisnu ini menggunakan HP sebagai media pembelajaran pada saat perkuliahan online. Nah, akan tetapi diketahui bahwasanya kurang optimal dalam tingkat pemahaman materi bagi mahasiswa, sehingga dinilai kurang efektif perkuliahan dalam jaringan ini. Akan tetapi perkuliahan ini merupakan suatu keputusan yang baik pada saat pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi mahasiswa Unisnu ini akan siap untuk menghadapi the new normal life untuk pembelajaran secara luring maupun daring dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Penelitian selanjutnya oleh Ewis Karwati pada tahun 2020. Judul penelitiannya adalah Pengaruh Pembelajaran Elektronik Terhadap Mutu Belajar Mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini tentunya mengetahui bagaimana sih pengaruh e-learning terhadap kualitas belajar mahasiswa FKIP Uninus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, yang mana menggunakan 100 sampel yang berasal dari mahasiswa FKIP Uninus Bandung ini. Teknik analisisnya yaitu analisis regresi sederhana. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya adanya pengaruh positif, e-learning itu berpengaruh signifikan serta positif terhadap mutu belajar mahasiswa. Semakin insentif penggunaan e-learning, maka semakin baiklah mutu belajar mahasiswa Uninus FKIP ini. Dan akan tetapi penelitian ini tidak meneliti tentang bagaimana pemahaman materi dari mahasiswa itu sendiri. Penelitian selanjutnya oleh Desa Madera Ningsih, yang mana dalam penelitian ini dengan judul Pengaruh Metode Perkuliahan Online Terhadap Tingkat Pemahaman Materi Hukum Investasi pada Mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia. Nah, diketahui perkuliahan online itu suatu perkuliahan dengan menggunakan alat media seperti smartphone, terus komputer dalam proses pembelajaran. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode perkuliahan online terhadap tingkat pemahaman materi pada hukum investasi mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia. Nah, di sini metode yang digunakan adalah Quizy Experiment Pre-Post Test Design, yang mana
diberikan kepada respondennya 36 mahasiswa yang mendapat mata kuliah hukum investasi ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwasannya metode perkuliahan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia ini. Nah, dan tidak hanya itu, maka dari hasil tersebut diketahui metode ini berpotensi untuk digunakan pada saat pandemik. Nah, dan manfaat selanjutnya tidak hanya sebagai pemahaman materi, kita juga dapat mengetahui teknologi dan menggunakan sesuai atau seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah penelitian oleh Laode Anusadar, yang mana pada tahun 2020 dengan judul penelitian persepsi mahasiswa PIAUD terhadap perkuliahan online pada masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan online. Yang kedua, aplikasi apa saja yang digunakan oleh mahasiswa dan faktor pendukung dan penghambat dalam perkuliahan online. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei deskriptif. Nah, metode survei ini merupakan suatu metode dengan pengumpulan datanya melalui kuesioner, yaitu respondennya mahasiswa PIAUD Yayan Kediri. Nah, dari hipotesisnya bahwasanya persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan online masih baik. Nah, temuan yang dari penelitian ini yang mana perkuliahan dilakukan oleh mahasiswa. Dari 60 orang mahasiswa, 53 mahasiswa itu kuliah di rumah. 2 orangnya ada kuliah di kebun dan 5 orangnya kuliah di rumah tetangga atau sanak famili yang baik jaringannya. Aplikasi yang digunakan yang paling diminati itu adalah WhatsApp Group, yang mana tingkat persentasenya 91,8%. Sedangkan Zoom juga diminati, akan tetapi persentasenya lebih kecil, yaitu 6,5%. Terus ada aplikasi lainnya. Nah, akan tetapi dari hasil penelitian tersebut, mahasiswa masih tetap minat atau lebih baik untuk berkuliah secara tatap langsung atau tatap muka secara langsung, karena bisa berinteraksi secara langsung dengan dosen. Tidak hanya itu, perkuliahan tidak membutuhkan jaringan yang baik, tidak membutuhkan kuota atau alat media dalam pembelajaran daring ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah peneliti oleh Aanggraini pada tahun 2018. Nah, judul dari penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran elektronik sebagai pengganti perkuliahan konvensional untuk meningkatkan berpikir analitis mahasiswa. Nah, diketahui bahwasanya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dikembangkan oleh mahasiswa itu adalah berpikir analitis, yang mana dengan berpikir analitis tersebut, di mana informasi yang didapat itu diproses menjadi bagian-bagian kecil dan menghubungkan antar bagiannya, dan juga melihat apa sih tujuan di balik informasi tersebut. Nah, dengan adanya internet ini, maka pembelajaran dapat dirancang lebih baik lagi gitu. Nah, tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui bagaimana sih e-learning dapatkah mengganti perkuliahan konvensional untuk meningkatkan berpikir analitis dari mahasiswa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quizy Experiment Design, dengan populasinya merupakan mahasiswa semester 1 yang mendapat mata kuliah pengantar akuntansi 1, yang ternyata terdapat 47 orang mahasiswa sebagai responden dengan pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Nah, dari hasil penelitian ini
yang mana e-learning sebagai pengganti perkuliahan konvensional atau tatap muka untuk meningkatkan berpikir analisis dalam memecahkan permasalahan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini tidak efektif. Yang mana akan tetapi dilihat juga ternyata 31,92% ternyata mahasiswa lebih unggul dalam pemikiran analitisnya di pembelajaran elektronik atau e-learning ini. Akan tetapi e-learning ini tidak sebagai pengganti perkuliahan tatap muka atau konvensional, tetapi sebagai komplement atau pelengkap dalam pembelajaran, sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang baik dan tercapainya suatu tujuan untuk meningkatkan berpikir analitis mahasiswa. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah penelitian dari Slamet Riyadi, Elin Normelani, Muhammad Effendi, Irawati Safitri, dan Gusti Firza Ismi Stabina pada tahun 2020 dengan judul penelitian Persepsi Mahasiswa S1 Geografi FISIP ULM terhadap kuliah online pada saat pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui bagaimana sih persepsi mahasiswa dalam kuliah online, serta mengetahui akses apa aja yang digunakan atau alat atau media apa saja yang digunakan oleh mahasiswa, terus bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa, serta faktor penghambat dalam perkuliahan online ini. Nah, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei dan memberikan angket atau wawancara kepada. Ini adalah yang pertama sebanyak 46 orang yang kuliah online di rumah dan 4 orang kuliah online di rumah tetangga. Terus alat yang digunakan yaitu HP dan laptop. HP itu sebanyak 36 orang dan laptop sebanyak 18 orang. Selanjutnya adalah akses internet, yang mana 32 orang memiliki akses internet dan 18 orang itu tidak memiliki akses internet di daerahnya masing-masing. Mengenai tingkat pemahaman, yaitu sebanyak 39 orang itu menyatakan kadang-kadang paham. Terus 8 orang yang menyatakan paham dan 3 orang yang menyatakan tidak paham. Nah, aplikasi yang digunakan 26 orang itu menyatakan bahwa lebih suka menggunakan Google Classroom. 9 orang menggunakan WhatsApp Group, terus 8 orang yang suka menggunakan Google Meet, dan 7 orang yang suka menggunakan Zoom. Tidak hanya itu, ternyata dari hasil penelitian tadi bahwasanya kebanyakan mahasiswa itu tidak terlalu paham dalam perkuliahan online. Nah, di sini diketahui 47 orang itu memilih kuliah tatap muka. Karena kenapa? Banyaknya kendala yang dihadapi. Yang pertama itu adalah kuota internet, tidak ada akses internet, tidak memahami materi. Karena yang terpenting juga adalah paham terhadap suatu materi, merupakan suatu tujuan dari pembelajaran. Akan tetapi dari hasil tersebut ternyata hipotesisnya bagaimana sih persepsi mahasiswa terhadap kuliah online pada masa pandemi ini, yang mana menyatakan cukup bagus. Baiklah, selanjutnya penelitian dari Nursyansah Adijaya dan Lesanto Puji Santoso. Nah, di sini judul penelitiannya yaitu persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online. Nah, diketahui bahwasanya pembelajaran online merupakan suatu pembelajaran yang cukup praktis, karena dengan belajar online mahasiswa tidak perlu ke kampus, begitupun juga dosen, dan bisa dilakukan di mana saja tanpa ada batas ruang dan tanpa ada batas waktu. Akan tetapi tentunya terdapat juga masalah-masalah dalam perkuliahan online. Yang pertama itu adalah koneksi internet, terus alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran online. Dan tidak hanya itu, juga lingkungan. Kan mahasiswa belajar jarak jauh dari teman-temannya. Nah, contohnya saja ketika di dalam kelas
teman yang memiliki semangat tinggi atau semangat yang lebih baik, maka teman-teman yang lain juga terpengaruh dengan lingkungan tersebut, sehingga lingkungan juga mempengaruhi semangat belajar mahasiswa. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, metode yang digunakan yaitu metode scale survey, yang mana diberikan kepada 100 mahasiswa yang belajar TOEFL secara online, akan tetapi hanya 54 yang memberikan jawaban terhadap wawancara atau angket yang diberikan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan bahwasanya mengetahui bagaimana sih persepsi belajar online atau pembelajaran online bagi mahasiswa. Nah, teman-teman, di sini hasil penelitiannya yang pertama yang menyatakan bahwasanya mudah berinteraksi dengan dosen itu, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 57,41%. Terus yang kedua, bahwasanya pernyataan mengenai kemudahan akrab dengan dosen itu 51,85% menjawab tidak setuju. Dan pernyataan mengenai pembelajaran online itu nyaman, yang mana yang hanya menyatakan setuju itu adalah 38,89%. Nah, tidak hanya itu, kemudian kolaborasi dengan dosen itu yang menjawab tidak setuju adalah 53,7%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwasannya mahasiswa memiliki permasalahan dalam kuliah online, dan itu dampaknya terhadap pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi. Karena hal tersebut disebabkan dari kesulitan untuk akrab, kesulitan untuk berkolaborasi, dan yang paling utama yaitu masalah koneksi atau internet. Baiklah, selanjutnya adalah peneliti oleh Fuad Saifuddin pada tahun 2017. Nah, judul dari penelitian ini adalah e-learning terhadap persepsi mahasiswa. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini mengetahui apa sih persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran elektronik dan bagaimana yang mana sesuai dengan akses atau kegiatan yang dilakukan pada saat e-learning tersebut. Nah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pemberian kuesioner kepada mahasiswa biologi FKP UAD pada tahun 2015 dan 2016. Nah, di sini tidak hanya itu, hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya 98,8%, hampir 100% itu udah mengetahui e-learning, dan 83,6% itu mendukung kegiatan e-learning, dan 77% itu puas dengan pembelajaran elektronik ini. Dari hasil tersebut menyatakan bahwasanya persepsi terhadap e-learning bagi mahasiswa itu baik, sehingga lebih baik dilakukannya blended learning atau kolaborasi antara pembelajaran elektronik dengan pembelajaran tatap muka untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah peneliti dari Agus Kusnayat, Mohibzul Muiz, terus Nani Sumarni, Agus Salimansyur, dan Kiki Yuliati Zakia pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh teknologi pembelajaran online pada era COVID-19 terhadap dan dampaknya terhadap mental mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran online dengan mental mahasiswa. Nah, metode yang digunakan adalah mixed method dengan statistik parameters dan non parameters dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian oleh Erin dan Anggita Maharani pada tahun 2018 dengan judul penelitian persepsi mahasiswa pendidikan matematika terhadap perkuliahan online. Nah, tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada perkuliahan online. Tidak hanya itu,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang mana yang merupakan suatu deskriptif atau penggambaran dari suatu keadaan, yang mana tidak hanya mengungkapkan fakta yang ada. Nah, pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Dari hasil wawancara, rata-rata mahasiswa mengatakan bahwasanya perkuliahan online atau e-learning itu sangat efektif karena perkuliahannya dapat dilakukan di mana saja tanpa harus pergi ke kampus. Terus penggunaan alat atau medianya mudah digunakan seperti gadget, terus ada komputer dan lain sebagainya. Terus asalkan jaringannya masih baik. Namun ada beberapa saran juga. Yang pertama, kuliah online itu dilakukan hanya sekali-sekali karena ini menyangkut terhadap pemahaman materi bagi mahasiswa. Dan yang kedua, jika dilakukan perkuliahan online yang mana waktunya harus jelas. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari pernyataan tersebut perkuliahan online masih efektif, akan tetapi tidak dapat mengganti perkuliahan konvensional karena terkait dengan tingkat pemahaman dari mahasiswa. Baiklah teman-teman, itulah presentasi Dila mengenai literatur review terhadap permasalahan mengenai pengaruh perkuliahan online terhadap tingkat pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.